Bab 3581. Beberapa telah meninggalkan pusat pertempuran setelah terluka, dan ada yang menunggu di sela-sela kesempatan untuk membunuh orang dan mencuri kunci setelah pertempuran selesai. Beberapa memiliki rencana itu dalam pikiran, tetapi binatang buas tidak berpikir seperti itu. Banyak orang berkumpul di samping, kebanyakan dari mereka sudah terluka. Di mata binatang buas, itu adalah manik-manik darah yang bisa mereka panen. Piton emas dan dua binatang buas lainnya bergegas mendekat, membuat Kalrus dan Toren lengah saat mata mereka melebar, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Keduanya tidak pernah menyangka bahaya datang begitu cepat. Jika Olesem tidak terluka parah, mereka mungkin bisa mengatasinya. Paling buruk, mereka bisa melarikan diri saat mereka melawan. Namun, Olesem terluka, bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi membantu. Keduanya harus menghindari serangan sambil melindungi Olesem. Ini adalah saat mereka percaya akhir mereka telah tiba. Toren mengutuk Kalrus secara internal. Keserakahan pria itu akan kuncinya, mengakibatkan keengganannya untuk pergi, membuat mereka berada dalam keadaan yang paling sulit. Tiga binatang buas yang kuat menyerang mereka bertiga. Keduanya yang masih bisa bertarung sudah terluka. Kemungkinan mereka lolos hanya 50%. Ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Toren menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Jack. Hei, bisakah kamu membantu kami melawan binatang buas ini? Kami tidak akan menipumu, jangan khawatir. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat, Jack, tidak ada pilihan lain bagi mereka. Bekerja dengan orang itu mungkin memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Anehnya, Jack mengangkat alis dan berkata dengan sangat santai, tidak bisakah kalian berdua berdiri di samping? Jangan buang waktuku. Kalrus dan Toren sama-sama terpana dengan kata-katanya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Jack meminta mereka memberi jalan agar mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Apa yang mereka buang? Apakah dia akan menghadapi ketiga binatang buas itu sendirian? Apakah dia gila? Apa dia gila? Bibir Kalrus berkedut saat dia berteriak, apakah kamu gila? Kamu mencoba melawan mereka bertiga sendirian. Jack mengerutkan kening, tidak peduli dengan mereka berdua saat dia mendorong Kalrus menjauh dari jalannya. Pikiran Kalrus menjadi kosong. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jack akan mendorongnya ke samping. Pria ini benar-benar berencana melawan tiga binatang sendirian. Satu orang melawan tiga binatang. Tidak ada yang tahu dari mana Jack berasal, tapi dia terlalu sombong. Apakah dia tahu seberapa kuat piton emas itu? Bahkan jika Kalrus dan Toren melawan satu piton emas pada saat yang sama, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menang. Pada titik ini, Jack sudah mulai membentuk segel. Segel dengan cepat menyatu di udara, membentuk dua cincin seukuran telapak tangan. Solber's Rings benar-benar berwarna abu-abu, dan ada rune merah kecil di atasnya yang bersinar terang. Jack menatap piton emas yang berjarak 10 meter darinya. Dia menyeringai saat dia mendorong ke depan. Solber's Ring dengan cepat ditembakkan. Piton membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar emas. Bab 3582. Dua binatang lainnya melepaskan serangan mereka juga. Sesaat kemudian, semua serangan bentrok di udara, menyebabkan ledakan besar yang membentuk kawah di tanah. Debu beterbangan di sekitar mereka, mengaburkan sebagian besar penglihatan mereka. Namun, mereka masih bisa mendengar tangisan kesakitan, dan tak lama kemudian, kesunyian pun terjadi. Perlahan, debu mulai mengendap. Mereka sekali lagi bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Kalrus tertegun, masih terpaku di tempatnya berdiri setelah didorong oleh Jack. Matanya tertuju ke depan saat dia melihat mayat ular piton emas yang hancur. Kemudian, dia melihat mayat kedua binatang di belakang yang juga tidak utuh. Matanya melebar saat bibirnya berkedut. Jantungnya berdebar kencang, dan dia bahkan lupa bernafas. Tangannya sedikit gemetar saat dia menatap Jack lagi. Bagaimana pria itu begitu terampil? Ada jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka, terutama dari segi keterampilan. Dia seperti semut di tanah, sedangkan Jack seperti burung phoenix emas di langit. Kalrus berkeringat dingin, dengan cepat melupakan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Seseorang sekuat itu tidak pernah peduli dengan kelangsungan hidup yang lebih lemah. Saat mereka diprovokasi, mereka mungkin langsung menyerang. Toren juga cukup takut, tapi dia bersyukur.
Jika Jack tidak ada di sana, dia dan Kalrus pasti sudah mati. Torren memberi hormat kepada Jack. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Jack mengangkat alis, hanya melirik Torren. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya bergegas maju. Jack segera mengambil kunci tanpa penundaan. Ditambah dengan 99 kunci yang dia miliki, kuncinya berjumlah 131 kunci emas. Hadiah untuk menyerahkan kunci itu akan menjadi kejutan besar bagi Jack. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Jack hanya membawa 8 kunci saat itu. Di atas 33 kunci yang baru saja dia dapatkan, ada total 40 cincin emas pada dirinya secara fisik saat itu. Kalrus menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Namun, dia hanya bisa mengaguminya. Saat berhadapan dengan seseorang yang begitu kuat, dia bahkan tidak berani memiliki ide serakah. Jack menarik napas dalam-dalam sambil melihat sekeliling. Ada beberapa prajurit di sekitar mereka yang memperhatikan apa yang terjadi, tapi jumlahnya tidak banyak, jadi tidak terlalu membuat keributan. Jack santai pada saat itu. Dia berbalik dan menatap Kalrus. Kalrus segera menegakkan punggungnya, menegang saat matanya sedikit bergetar. Jika orang di depannya tersinggung dengan tingkah lakunya, ada kemungkinan dia akan mati. Saat itu, Kalrus hanya bisa berdoa pada dirinya sendiri. Ketika Jack berada di sebelahnya, dia pertama kali memberi Kalrus sekali lagi sebelum melihat Torren di sebelahnya dan Olesem di tanah. Selain Olesem, dua lainnya hanya mengalami luka ringan. Jack berkata dengan suara serius, "Aku akan memberimu pilihan, bekerja denganku, dan aku akan menjamin keselamatanmu. Setelah itu, aku akan memberi kalian masing-masing 5 kunci emas. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak bekerja denganku juga." Bab 3583. Kalrus dan Torren sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Seorang pejuang yang kuat ingin bekerja dengan mereka. Itu juga bukan hanya perintah sederhana, Jack akan memberi mereka hadiah. Meskipun hanya 5 kunci emas, itu adalah hadiah yang layak. Kalrus terbatuk, dengan hati-hati menoleh ke arah Torren, tidak bisa memutuskan. Torren bahkan tidak berani cemberut, khawatir Jack tidak bahagia. Dia hanya menundukkan kepalanya sedikit, memikirkan semua yang dikatakan Jack. Torren ingin segera pergi. Itu terlalu berbahaya di sana. Itu bukan lagi tempat mereka bisa tinggal. Meskipun Jack mengatakan akan menjamin keselamatan mereka, dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Meskipun Jack sangat kuat, Jack tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Torren. Bagaimanapun, itu melibatkan hidupnya sendiri. Mereka bukan di Cloud City melainkan di Chaos City, di mana kematian ada di mana-mana. Mereka berada di tempat paling berbahaya di seluruh Chaos City. Meskipun demikian, dia khawatir pria di depannya akan membunuh mereka berdua jika dia tidak setuju. Jantung Torren berkonflik saat dia mulai bernapas dengan berat. Tepat pada saat itu, Kalrus berbicara, "Baiklah, aku akan bekerja denganmu, tetapi kamu harus menjamin keselamatan kami. Rekan muridku tidak akan bisa membantumu karena dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang." Torren menatap tepat ke arah Kalrus. Jika Jack tidak ada di sana, dia akan menamparkan Kalrus dengan kejam, dan beberapa kali, untuk ukuran yang baik. Kalrus sangat rakus akan keuntungan atau keuntungan apapun. Bahkan jika mereka ingin bekerja dengan Jack, mereka harus mendengarkan apa yang diperlukan. Dia bahkan tidak repot-repot menanyakan itu sebelumnya. Dia setuju, itu bodoh. Torren sangat marah hingga bibirnya bergetar. Kalrus memandang Torren dan berkata dengan santai, "Mengapa kamu begitu marah? Ini adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Apakah kamu tidak akan setuju? Jika kamu terlalu lama, prajurit ini mungkin akan marah. Apakah kamu ingin mati?" Torren mengepalkan tinjunya, terlalu marah untuk mengatakan apapun. Jika Kalrus bukan seniornya, dia akan menyerang Kalrus saat itu. Namun, karena Kalrus sudah setuju, sudah terlambat bagi Torren untuk mengatakan hal lain. Dia terpaksa menerimanya. Pada saat itu, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Torren menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. "Apa yang kamu ingin kami lakukan?" Jack menunjuk ke pertempuran yang intens. "Kalian berdua, pikat binatang buas di sini. Kamu tidak harus bertarung dengan mereka, tentu saja. Setelah itu, kamu bisa bersembunyi di belakangku dan serahkan sisanya padaku." Torren menelan ludah, berkeringat dingin lagi.
Keduanya perlu memikat binatang buas. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu sama dengan menempatkan diri mereka di tengah-tengah pertempuran. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kalrus berbicara terlebih dahulu, apakah kita harus bergegas ke dalam untuk menyerang binatang itu? Kita tidak akan bisa melakukan itu. Saat kita memasuki pertempuran, kita akan dikelilingi oleh musuh. Kita menang, tidak hanya diserang oleh binatang buas, dan para pejuang dari dunia kelas 2 juga tidak bungkuk. Bab 3584. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jack mengangkat tangan dan memotongnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengirim kalian berdua ke kematian kalian seperti itu. Kalian hanya perlu mencari peluang untuk menyerang binatang buas di pinggiran. Pada saat itu, Rudy bergegas dari jauh. Jack telah mengatur agar Rudy tinggal di tempat yang lebih aman sebelumnya daripada membawanya saat dia pertama kali menyerang piton emas. Karena situasinya lebih tenang, Rudy berjalan mendekat. Rudy memandang Jack dan memperhatikan bahwa dia semakin bingung. Jack baru saja berencana berurusan dengan monster yang ada di samping, tidak ingin repot dengan monster terkuat yang ada di tengah. Namun, Jack dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin menjadi pemenang terakhir. Kata-katanya dan tindakannya saat ini agak bertentangan. Jika itu orang lain, Rudy pasti mengira mereka hanya menyombongkan diri. Namun, karena itu adalah Jack, dia tidak akan berpikir seperti itu. Jack bukanlah seseorang yang akan membesar-besarkan sesuatu sama sekali. Tidak peduli apa, Jack selalu mengatakan hal-hal apa adanya. Karena itu, Rudy semakin bingung. Namun, itu bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Dia hanya melihat dengan tenang. Karena kedua prajurit itu setuju untuk bekerja dengan Jack, mereka terpaksa menyetujui rencananya. Selain itu, Jack hanya menyuruh mereka untuk memancing binatang buas ke arahnya, yang jauh lebih aman. Kalrus dan Torren bertukar pandang. Meskipun mereka bisa melihat keengganan dan kekhawatiran di mata masing-masing, sudah terlambat untuk menyesal. Jadi, mereka berdua berbalik dan berjalan ke medan perang lagi. Setelah beberapa saat, dua monster besar mengejar Kalrus dan Torren saat mereka meraung. Kedua binatang itu jelas marah. Salah satu binatang itu disebut binatang perak. Itu tidak sekuat piton emas, tapi masih setingkat dengan rubah merah. Binatang buas lainnya disebut Thunderflame Wolf, dan berada di level yang sama dengan Silver Beast. Keduanya menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas menengah. Kalrus dan Torren bisa bekerja sama melawan satu, tapi mereka tidak akan bisa menghadapi dua sekaligus. Setelah mereka berdua menggunakan serangan mereka dengan mudah memancing kedua monster itu ke arah Jack. Jack mengangkat alis saat dia berdiri di tempat, dengan mudah membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap, Soul Burst Rings terbentuk. Tangan Jack mengangkat Soul Burst Rings, membidik tepat kedua binatang itu sebelum dia mendorong ke depan. Kedua cincin itu melebar dengan cepat, mengelilingi dua binatang di belakang mereka. Kalrus dan Torren bahkan belum bisa bereaksi saat mendengar ledakan di belakang mereka. Keduanya didorong ke depan beberapa meter oleh ledakan. Berbalik, mereka bisa melihat bahwa binatang yang mengejar mereka telah hancur berkeping-keping. Mereka terperangah sekali lagi, sangat terpengaruh. Binatang buas yang begitu kuat di mata mereka sama rapuhnya dengan kertas melawan prajurit seperti dewa. Itu benar-benar membuat frustrasi. Agar tidak menarik perhatian orang-orang tertentu, Jack tidak terlalu lama berada di satu tempat. Dia hanya bertahan di pinggiran pertempuran selama 1 jam, tetapi imbalannya luar biasa. Dia telah membunuh hampir 30 binatang. Selain daripada 32 kunci emas yang dia peroleh, dia mendapatkan 95 kunci lagi. Di atas 131 kunci yang dia miliki sebelumnya, dia memiliki total 226 kunci emas. Angka itu bahkan membuat Jack bersemangat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Dia dengan panik membunuh binatang buas di samping, dan bahkan membunuh beberapa prajurit bodoh dari dunia kelas 2. Dia pasti akan mulai menarik perhatian segera. Para pejuang yang kuat itu tidak hanya ada di sana untuk pertunjukan. Jika mereka benar-benar bekerja sama melawan Jack, itu akan merepotkan. Demi keamanan, Jack membawa Rudy menjauh dari pertempuran setelah 1 jam. Namun, mereka tidak pergi sejauh itu, dan hanya menemukan tempat yang relatif lebih aman. Bab 3585.
Mereka berada sekitar 2 kilometer jauhnya dari medan perang, jadi mereka bisa mengamati pertempuran tanpa terlibat. Rudy tampak sangat bersemangat, 226 kunci emas luar biasa. Jika mereka semua digunakan untuk bertukar sumber daya, itu akan memberi mereka harta yang bahkan diinginkan oleh seorang prajurit alam pemadatan ilahi. Mengingat hal itu, Rudy bahkan lebih bersemangat daripada Jack. Lagi pula, Jack adalah dermawan terbesarnya. Semakin kuat Jack, semakin aman Rudy. Rudy menatap Jack dan berkata dengan penuh semangat, ini sangat berharga. Jack mengangguk sambil melihat ke medan perang. Rudy memandang Jack dengan rasa ingin tahu, kupikir kau akan membunuh mereka berdua. Jack menggelengkan kepalanya, dia telah bersembunyi ke samping dan hanya berjalan mendekat karena dia yakin mereka bertiga sudah memutuskan untuk pergi. Salah satu dari ketiganya, Olesem, juga terluka parah. Meskipun pria bernama Kalrus tidak mau, dia melupakan semua itu saat ular sanca emas itu menyerbu. Setelah mereka bertiga menyelesaikan kesepakatan mereka, mereka pasti akan segera pergi, jadi dia tidak perlu membunuh mereka untuk membungkam mereka. Rudy mengerutkan kening dan berkata, kupikir kau berencana untuk menyerang dengan cepat, membunuh musuh sebanyak mungkin sebelum mereka menyadarimu sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengalahkanmu. Jack hanya bisa tertawa mendengarnya. Dia berbalik dan berkata dengan putus asa, bagaimana bisa begitu mudah? Apakah menurutmu mereka idiot? Aku keluar setelah 1 jam karena aku khawatir mereka akan melihat sesuatu yang aneh. Lihat saja, bahkan setelah begitu banyak yang mati, bahkan setelah aku membunuh begitu banyak binatang buas, pertempuran belum mereda. Masih ada begitu banyak dari mereka di sana. Berapa banyak yang harus aku bunuh untuk membalikkan keadaan? Bagi Jack, itu tidak mungkin. Rudy mengangkat alis. Bukankah kita akan pergi? Kupikir kamu akan terburu-buru meninggalkan Chaos City dan pergi ke Cloud City untuk mendapatkan avatar duniamu. Jack menatap Rudy. Tidak, ini masih belum waktunya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menjadi pemenang terbesar dalam pertempuran ini? Rudy tertegun lagi ketika mendengar itu. Dia menatap Jack dengan ekspresi bingung. Kamu berencana untuk melanjutkan? Jack menggelengkan kepalanya, tetapi menghentikan dirinya sendiri dan mengangguk. Saat itu Rudy bingung. Jack menyeringai dan menjelaskan, pertempuran ini mungkin tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Semua pihak melacak kekalahan mereka. Jika mereka bertarung sampai hanya beberapa lusin dari masing-masing pihak yang tersisa, kerugiannya akan menjadi bencana besar. Akhirnya, saya akan menyadari bahwa pertempuran merugikan mereka sama seperti musuh mereka. Saat mereka menyadarinya, pertempuran akan berhenti, dan yang terkuat akan mencoba menyelamatkan diri. Mengatakan itu, Jack menutup mulutnya saat ekspresi ketertarikan muncul di matanya. Pada saat itu, matanya terpaku pada sosok terpenting dalam pertempuran, harimau skala hitam yang sangat besar. Harimau bersisik hitam tingginya lebih dari 6 meter. Dibandingkan dengan binatang besar lainnya di sekitarnya, itu tidak setinggi itu, tapi tetap saja besar terhadap manusia. Tubuhnya yang lincah terus-menerus menari di sekitar para prajurit, menyerang mereka, kedua cakarnya dipenuhi energi. Bab 3586. Harimau skala hitam akan mengirim seorang prajurit yang digantung untuk hidup mereka hanya dengan tebasan sedangkan prajurit yang bahkan lebih lemah itu akan mati hanya dengan satu serangan. Setelah para prajurit mati di tangan binatang buas, mereka akan segera membentuk manik-manik darah. Harimau itu akan menjadi lebih bersemangat dengan setiap butir darah yang diperolehnya. Manik-manik darah seperti harta bagi binatang buas. Setelah menyerap cukup banyak manik-manik darah, mereka akan dapat meningkatkan keterampilan mereka. Pada saat itu, harimau sisik hitam tampak seperti serigala di sarang kelinci. Jack diam-diam mengamati semua yang dilakukan harimau itu. Itu mengulurkan cakarnya yang besar dan menyerang seorang prajurit sebelum membuka mulutnya yang berdarah untuk merobek tenggorokan prajurit itu, menggunakan teknik alaminya untuk mengambil nyawa prajurit itu. Rudy berdiri di samping Jack, menatap ke atas. Medan perang di depannya. Rudy tidak tahu apa yang Jack rencanakan, tetapi intuisi Rudy memberitahunya bahwa Jack punya rencana besar. Waktu perlahan berlalu, dan ketiga belah pihak perlahan menemukan diri mereka tidak dapat berjalan lebih lama lagi.
Bagaimanapun, jumlah kematian meningkat pesat. Jika itu terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menerimanya. Para prajurit dari dunia kelas 3 adalah yang terlemah, tetapi mereka memiliki jumlah sebagai keuntungan. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu kuat, tetapi mereka tidak dapat melawan banyak lawan. Selanjutnya, para prajurit dari dunia kelas 3 sudah membenci prajurit dari dunia kelas 2 sampai ke tulang. Mereka bertarung dengan para prajurit dari dunia kelas 2 dengan semua yang mereka miliki. Kerugiannya sangat besar. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang binatang buas. Ada mayat binatang di mana-mana di tanah. Lagi pula, binatang buas itu sudah lebih besar daripada manusia, dan tidak takut mati seperti manusia. Sebagian besar binatang buas tidak secerdas manusia, tetapi itu hanya berarti binatang buas bertarung dengan intensitas yang jauh lebih besar. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri begitu mereka mulai berkelahi, terutama ketika aroma darah di sekitar mereka mulai menebal, membangkitkan rasa haus darah mereka. Ada mayat demi mayat di tanah. Hanya melihat-lihat, tanah benar-benar berlumuran darah. Akhirnya, seorang prajurit dari dunia kelas 2 tiba-tiba berteriak keras, "Ayo kita semua berhenti. Tidak akan ada hasil jika kita terus bertarung. Terlebih lagi, kita semua akan mati saja." Saat dia berteriak, dia menggunakan energi aslinya yang memperkuat suaranya. Meski ada jarak di antara mereka, Jack bisa mendengarnya dengan jelas. Jack mengangkat alis. Karena terlalu jauh, dia tidak tahu siapa yang mengatakan itu, tapi itu tidak menghentikan Jack untuk menebak siapa dia. Jack tersenyum dingin, tentu saja, mereka menjadi sangat ketakutan saat nyawa mereka dipertaruhkan. Pertarungan sudah sampai pada titik di mana yang terkuat akan mulai mati jika terus berlanjut. Sebagai yang terkuat dari dunia mereka tidak hanya sangat terampil tetapi juga sangat takut mati. Begitu banyak yang telah mati sebelumnya, membentuk tumpukan mayat, tetapi mereka tidak pernah menyerukan agar pertempuran dihentikan. Ketika itu akan segera terjadi giliran mereka segera berteriak untuk gencatan senjata. Rudy menarik napas dalam-dalam. Ada kemarahan yang intens di wajahnya. Orang-orang itu yang paling egois. Merekalah yang memulai pertempuran, tapi bukan mereka yang harus mengorbankan diri. Apakah itu prajurit dari dunia kelas 3 atau dunia kelas 2, mereka terbagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama adalah prajurit yang lebih lemah. Para prajurit itu tidak akan bisa masuk ke level yang lebih tinggi, kota-kota juga. Rudy adalah salah satunya. Yang kedua adalah prajurit biasa. Prajurit itu terdiri dari sekitar 60 hingga 70% dari semua prajurit, dan mereka adalah orang yang paling mungkin mati juga. Yang ketiga adalah yang di atas rata-rata. Para prajurit itu kuat, dan semuanya memiliki posisi penting di dunia mereka. Jenis terakhir adalah prajurit yang berdiri di atas. Mereka adalah kelompok yang paling egois. Yang kebetulan berteriak keras adalah salah satu dari prajurit itu. Mereka biasanya adalah pejuang terkuat di dunia mereka dan memiliki banyak kekuatan berbicara. Mereka berbakat luar biasa, dan mereka semua memiliki banyak kekuatan dan pengaruh. Bab 3587. Namun, orang-orang itu biasanya narsis, menganggap orang lain di bawah mereka. Rudy mengira para prajurit itu mungkin tidak peduli dengan prajurit biasa, tapi setidaknya peduli dengan prajurit yang di atas rata-rata. Lagi pula, para prajurit yang lebih kuat itu hanya sedikit lebih lemah daripada mereka yang berdiri di puncak dan memiliki posisi penting di dunianya masing-masing. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Sebagian besar yang tewas selama pertempuran adalah prajurit di atas rata-rata. Mereka lebih kuat dari prajurit normal, atau mereka tidak akan tinggal di bagian terdalam dari wilayah dalam. Mereka sangat percaya diri dengan keterampilan mereka, dan itulah sebabnya mereka tetap tinggal. Namun, itu juga mengapa mereka tidak bertahan. Para prajurit yang berdiri di atas tidak peduli pada orang lain selain diri mereka sendiri. Mereka hanya akan meminta berhenti ketika mereka sendiri dalam bahaya. Mereka telah dengan jelas melihat begitu banyak prajurit yang lebih kuat mati di depan mereka, tetapi mereka mengabaikan semuanya. Semakin Rudy memikirkannya, semakin sedih dia. Para prajurit yang berada di atas rata-rata semuanya sangat dihormati di dunia mereka masing-masing. Bahkan para tetua eksternal akan menghormati mereka. Namun, mereka telah kehilangan nyawa mereka di sana.
Sungguh sebuah tragedi, hidup mereka baru saja akan dimulai. Jack bertanya, saya pikir Anda akan bertanya kepada saya bagaimana saya yakin bahwa orang yang berteriak adalah salah satu prajurit terkuat. Rudy tersenyum dan menjawab, itu sudah jelas. Hanya orang-orang itu yang memiliki wewenang untuk mengatakan hal seperti itu. Jika ada orang lain yang mengatakannya, mereka akan diabaikan begitu saja. Jack mengangguk. Sebelumnya, dia baru saja menunggu seseorang untuk berhenti. Meskipun mereka terlalu jauh untuk dilihat Jack dengan jelas, Jack bisa merasakan betapa busuknya hati orang itu. Jack menghela nafas sambil berkata dengan sedih, sejujurnya, mereka yang berada di puncak semuanya adalah pemenang. Bahkan binatang buas yang terkuat pun adalah pemenang. Yang lain hanya di sini untuk memberikan hidup mereka untuk para pemenang. Rudy mengerjapkan matanya penasaran. Ia menatap Jack dengan pandangan bertanya. Jack menghela nafas dan dia menepuk bahu Rudy dan berkata, lihat saja semua mayat di tanah. Menurutmu siapa yang akan mendapatkan kunci di tubuh mereka? Manusia yang dibunuh oleh binatang buas, siapa yang akan mendapatkan darah mereka? Manik-manik, mereka yang menunggu di samping untuk mengambil sisa-sisa. Apa menurutmu mereka akan berani? Semua prajurit terkuat masih ada, dan bahkan tidak terluka. Petik 2. Jantung Rudy berdegup kencang saat mendengarnya. Dia memiliki tebakan yang menakutkan di benaknya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu sama sekali, tetapi setelah apa yang dikatakan Jack, Rudy tersadar. Dia membuka mulutnya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesunyiannya mengalahkan apapun yang bisa dia katakan. Jack tersenyum dan berkata, kamu benar, mungkin saja itu menjadi tujuan mereka selama ini. Mereka ingin menemukan alasan untuk memulai perang sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan darinya. Hanya saja mereka yang mengikuti mereka harus menderita untuk tujuan itu. Bab 3588. Bahkan sebelum mereka mati, mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa mereka hanya akan menjadi tanaman yang akan dipanen di mata para prajurit top. Para prajurit top hanya berteriak dan menyerang beberapa kali, tetapi yang lainlah yang kehilangan nyawa mereka. Rudy terdiam lama setelah mendengar itu. Dia benar-benar telah meremehkan sifat manusia. Seperti yang dikatakan Jack, pemenang sebenarnya dari pertempuran itu adalah mereka yang berdiri saat itu. Mereka menggunakan otoritas mereka untuk melakukan metode tercela mereka, bagaimanapun mereka mau, membunuh orang lain untuk mendapatkan kunci mereka. Jack tersenyum sambil menyipitkan matanya dan melanjutkan, kita harus menunggu. Begitu mereka pergi, kita akan. 2 jam kemudian, harimau sisik hitam kembali ke sarangnya. Itu adalah lembah kecil, dan berada di tengah lembah. Itu telah menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggali sebuah gua. Ada beberapa rumput liar yang dia dapatkan dari suatu tempat. Setelah pertempuran sengit itu, ia memperoleh beberapa lusin manik-manik darah. Itu menyerap sebagian, dan masih tersisa 20. Rasanya pasti akan mencapai tingkat kekuatan baru setelah menyerap 50 dari mereka. Itu mulai menjilat luka di tubuhnya. Bahkan jika itu yang terkuat di antara semua binatang buas, itu masih gagal untuk menghindari cedera. Lagi pula, serangan yang terbang di sekitar tidak peduli siapa yang mereka pukul. Namun, itu hanya menderita beberapa luka ringan. Itu akan dapat pulih setelah istirahat. Binatang buas yang ada di Chaos City tidak dapat meninggalkan tempat itu karena beberapa larangan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa mereka juga akan tertidur lelap ketika dunia berputar ditutup, sampai terbuka lagi dan manusia masuk. Dunia, memikirkan hal itu saja membuat harimau itu marah dan benci. Tingkat kecerdasannya setara dengan manusia. Ada beberapa hal yang disadari hanya dengan memikirkannya. Itu tidak akan membiarkan orang-orang itu mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Bahkan para pahlawan yang menciptakan dunia berputar tidak akan mampu menaklukkannya. Awalnya hanya binatang kecil, lahir di tempat ini. Hanya sebagian kecil dari ingatannya sebelum dia mendapatkan kesadaran yang tersisa, tetapi ingatan itu cukup untuk membuat tubuhnya merinding. Itu bisa mengingat banyak binatang kecil lainnya seperti itu. Namun, mereka semua telah dibantai oleh manusia. Kurang dari 1/10 dari mereka selamat. Itu telah memulai kehidupan di wilayah luar Chaos City. Saat perlahan membaik dan memperoleh kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, perlahan maju ke dalam. Pertempuran demi pertempuran, cukup beruntung untuk bertahan hidup selama ini,
membunuh cukup banyak manusia dan diberikan manik-manik darah. Kekuatan dan kecerdasannya perlahan meningkat setelah menyerapnya. Perlahan mulai mengerti bahwa itu hanya ada untuk melatih manusia. Dua kue **** itu seperti batu gerindra besar yang bisa membunuh yang lemah dan membuat yang kuat semakin kuat. Namun, itu tidak mau menyerah pada nasib itu. Ia ingin terus tumbuh lebih kuat. Ia ingin menembus batasnya. Maka, tidak ada manusia yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa memperlakukannya sebagai batu loncatan. Itu tidak lagi menjadi pos pelatihan bagi manusia, dan manusia akan menjadi batu loncatan ke atas. Memikirkan hal itu saja, mata harimau itu bersinar. Itu tiba-tiba dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba bisa terdengar langkah kaki lembut di kejauhan. Sebagai salah satu binatang terkuat, ia memiliki tingkat persepsi yang sangat tinggi. Bahkan bisa mendengar. Paling terdengar dari jarak yang sangat jauh. Harimau itu tiba-tiba mendongak, dan matanya terfokus tepat di mana suara itu berasal. Itu bisa melihat seorang pria berjubah hijau perlahan berjalan ke arahnya dari kejauhan. Bab 3589. Harimau itu mendengus, merasa bersemangat. Makanannya berjalan tepat ke mulutnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memakannya? Setiap kali ia melihat manusia, ia akan merasa senang. Setiap manusia hanyalah batu loncatan baginya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Perlahan-lahan ia berdiri dengan anggota tubuhnya, berusaha untuk tetap diam agar manusia tidak memperhatikannya. Orang tersebut tidak berjalan terlalu lambat, atau terlalu cepat. Setiap langkah sangat stabil. Pria itu tidak memiliki terlalu banyak emosi di wajahnya, seolah-olah dia tidak melihat gua sama sekali. Dia perlahan berjalan sampai dia mencapai bagian depan gua. Ada sekitar 6 meter antara dia dan gua ketika dia berhenti. Dia melihat langsung ke gua dengan tatapan dinginnya. Harimau sisik hitam sudah bersembunyi dan menunggunya. Harimau itu merasa geli karena pria itu benar-benar berjalan gua. Itu jarak yang sangat pendek, pria itu tidak akan bisa menghindari serangan apapun. Dengan mengingat hal itu, harimau itu segera meluncurkan dirinya ke depan, memperlihatkan cakarnya yang besar. Ia benar-benar ingin melihat betapa terkejut dan takutnya manusia yang rapuh itu ketika melihatnya. Manusia pasti akan membeku, dan matanya akan melebar. Dia bahkan mungkin kencing di celana. Harimau itu punya, melihat banyak manusia seperti itu sebelumnya. Selain mereka yang berdiri paling atas, hampir semua prajurit berbalik dan lari saat mereka melihatnya, atau mereka akan membeku sepenuhnya, bahkan tidak bisa melarikan diri. Namun, harimau sisik hitam tidak pernah mengharapkan ekspresi tenang untuk menyambutnya saat keluar dari gua. Tidak ada kepanikan dan tidak ada pembekuan. Tidak ada yang melarikan diri sama sekali. Manusia hanya melihatnya dengan damai, dan bahkan menyeringai. Harimau itu langsung terpana. Apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia gila? Apakah dia buta? Harimau itu telah merencanakan untuk membunuh pria di depannya dengan satu pukulan, tetapi dia lengah. Jack tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar hanya luka ringan, sama seperti yang lainnya." Ketika harimau itu meninggalkan medan perang, Jack diam-diam mengikuti sampai harimau itu mencapai guanya. Awalnya harimau malah mengira Jack buta. Namun, mendengar apa yang dikatakan pria itu, harimau itu segera mengerti bahwa pria itu sudah tahu bahwa gua itu adalah sarangnya. Pria itu sengaja datang untuk menghadapinya. Ketika harimau itu menyadari bahwa Jack bukanlah orang bodoh, harimau itu tiba-tiba merasa seperti ditantang. Harimau itu sudah cukup cerdas tetapi tidak dapat berubah karena kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Namun, itu bisa mengucapkan kata-kata manusia dan berkomunikasi dengan manusia tanpa masalah. Hanya saja suaranya masih mempertahankan sifat unik binatang buas. Suaranya kasar seperti orang yang masuk angin. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba membuat kesepakatan denganku?" Hanya mengatakan itu membuat harimau merasa geli. Manusia-manusia itu bisa sangat tercela dengan metode mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut sesama murid. Mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. Jack mencibir, "Aku tidak seperti mereka. Aku juga tidak akan mempermainkanmu. Aku hanya datang ke sini untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu." Bab 3589. Harimau itu mendengus, merasa bersemangat.
Makanannya berjalan tepat ke mulutnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak memakannya? Setiap kali ia melihat manusia, ia akan merasa senang. Setiap manusia hanyalah batu loncatan baginya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Perlahan-lahan ia berdiri dengan anggota tubuhnya, berusaha untuk tetap diam agar manusia tidak memperhatikannya. Orang tersebut tidak berjalan terlalu lambat, atau terlalu cepat. Setiap langkah sangat stabil. Pria itu tidak memiliki terlalu banyak emosi di wajahnya, seolah-olah dia tidak melihat gua sama sekali. Dia perlahan berjalan sampai dia mencapai bagian depan gua. Ada sekitar 6 meter antara dia dan gua ketika dia berhenti. Dia melihat langsung ke gua dengan tatapan dinginnya. Harimau sisik hitam sudah bersembunyi dan menunggunya. Harimau itu merasa geli karena pria itu benar-benar berjalan. Gua, itu jarak yang sangat pendek. Pria itu tidak akan bisa menghindari serangan apapun. Dengan mengingat hal itu, harimau itu segera meluncurkan dirinya ke depan, memperlihatkan cakarnya yang besar. Ia benar-benar ingin melihat betapa terkejut dan takutnya manusia yang rapuh itu ketika melihatnya. Manusia pasti akan membeku, dan matanya akan melebar. Dia bahkan mungkin kencing di celana. Harimau itu punya, melihat banyak manusia seperti itu sebelumnya. Selain mereka yang berdiri paling atas, hampir semua prajurit berbalik dan lari saat mereka melihatnya, atau mereka akan membeku sepenuhnya, bahkan tidak bisa melarikan diri. Namun, harimau sisik hitam tidak pernah mengharapkan ekspresi tenang untuk menyambutnya saat keluar dari gua. Tidak ada kepanikan dan tidak ada pembekuan. Tidak ada yang melarikan diri sama sekali. Manusia hanya melihatnya dengan damai, dan bahkan menyeringai. Harimau itu langsung terpana. Apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia gila? Apakah dia buta? Harimau itu telah merencanakan untuk membunuh pria di depannya dengan satu pukulan, tetapi dia lengah. Jack tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar hanya luka ringan, sama seperti yang lainnya." Ketika harimau itu meninggalkan medan perang, Jack diam-diam mengikuti sampai harimau itu mencapai guanya. Awalnya harimau malah mengira Jack buta. Namun, mendengar apa yang dikatakan pria itu, harimau itu segera mengerti bahwa pria itu sudah tahu bahwa gua itu adalah sarangnya. Pria itu sengaja datang untuk menghadapinya. Ketika harimau itu menyadari bahwa Jack bukanlah orang bodoh, harimau itu tiba-tiba merasa seperti ditantang. Harimau itu sudah cukup cerdas tetapi tidak dapat berubah karena kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Namun, itu bisa mengucapkan kata-kata manusia dan berkomunikasi dengan manusia tanpa masalah. Hanya saja suaranya masih mempertahankan sifat unik binatang buas. Suaranya kasar seperti orang yang masuk angin. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba membuat kesepakatan denganku?" Hanya mengatakan itu membuat harimau merasa geli. Manusia-manusia itu bisa sangat tercela dengan metode mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut sesama murid. Mereka hanya peduli dengan keuntungan mereka sendiri. Jack mencibir, "Aku tidak seperti mereka. Aku juga tidak akan mempermainkanmu. Aku hanya datang ke sini untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu." Bersambung.